Mungkin perlu saya sampaikan, Mbak, bahwa nanti shifting ke green energy itu bukan berarti kita meninggalkan sama sekali energi yang lain. Akan tetapi sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan secara maksimal apa yang kita punya. Selama itu bisa dimanfaatkan dan itu sesuai dengan policy secara nasional. Kita punya sumber energi yang murah seperti batu bara, low wrinkle. Kenapa tidak kita manfaatkan? Kalau dulu kita digging, kemudian selling, tapi kita ambil, kita manfaatkan untuk mempunyai harga yang lebih tinggi. Salah satunya adalah hilirisasi ini adalah untuk mengganti seperti LPG yang selama ini sudah 5 tahun ke belakang ini kita impor LPG ini hingga 75-78%. Berapa besar itu biaya untuk impor. Yang kedua, metanol itu juga banyak dibutuhkan di perdagangan Indonesia. Nah, sementara kita punya resources yang cukup banyak yang bisa dimanfaatkan untuk dirubah menjadi tadi saya sampaikan untuk mengganti itu LPG. LPG itu bisa di blending ataupun dengan DME ataupun batu bara ini menjadikan DME yang 100% untuk dimanfaatkan masyarakat. Nah, itu yang kita coba maksimalkan juga selain kita juga punya kebijakan untuk memanfaatkan green energy yang lebih masif juga. Seperti kita juga secara paralel juga ESDM kan juga membangun wind farm di Jeneponto dan Sidrap. Sementara kita juga secara paralel menggalakkan hilirisasi ini. Nah, hilirisasi ini tadi apa strategi yang perlu kita sampaikan agar investasi ini. Nah, untuk menarik investasi ini tentu saja kita harus memberikan insentif-insentif karena ini adalah arahnya industri pionir karena belum ada industri yang konversi dari batu bara ini yang tumbuh di Indonesia. Belum ada yang ada pabrik di Indonesia sehingga kita perlu adanya memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Itu saya kira beberapa hal yang oleh pemerintah secara komprehensif memberi kebijakan pengelolaan resources batu bara khususnya low wrinkle dan middle wrinkle yang kita punya secara banyak di Indonesia. Demikian. Kalau dari sisi minat investasi di sisi Minerba sendiri di Indonesia seperti apa sejauh ini, Pak? Apalagi kan akan ada hilirisasi dan gasifikasi itu juga on progress ke sana begitu. Tapi kalau minat investasinya sendiri seperti apa yang Anda lihat sampai dengan saat ini? Memang kalau dilihat realisasi investasi di 2019 seperti tadi Mbak Maria juga sampaikan itu 6,5 US dollar ya, 6,5 US dollar. Itu 105% melebihi target. Itu di 2019. Akan tetapi dampak COVID ini memang banyak terjadi sehingga realisasi tadi disampaikan baru 37,58% realisasi investasi. Nah, kami juga pemerintah ini berpikir bukan hanya memberikan kebijakan yang memberatkan pengusaha atau investor untuk tidak menarik. Akan tetapi kami pemerintah juga menjadi fasilitator. Kita ingin investor terkait dengan hilirisasi baik mineral maupun batu bara ini mendapatkan partner, mendapatkan investor, mendapatkan pendanaan untuk dilakukan pembangunan smelter yang selama ini terus terang saja di 2020 ini agak tersendat karena COVID ini dengan segala permasalahan baik PSBB dan sebagainya maupun dinamika dari personel yang harus terpaksa tidak bisa hadir di site dan sebagainya itu yang menghambat progres dari kemajuan smelter yang selama ini memang dimonitor oleh Minerba. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.